selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024, kita dapat berkumpul di ruang maya ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan OLS, Online Literasi Series, dengan tema Teknik Penggalian Ide, Penulisan Judul, Proofreading, Karya Ilmiah Berbasis PUEBI. Saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta pelatihan dan narasumber. Yang terhormat, Bapak Burhanuddin Harahap, SHMH MSI PhD, Kepala UPT Perpustakaan UNS. Yang terhormat, Ibu Nita Triana Dewi, SE, Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS. Yang kami hormati narasumber pelatihan pada hari ini, Bapak Ahmad Nur Kamdi, Pustakawan UPT Perpustakaan UNS. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator Bidang di lingkungan UPT Perpustakaan UNS. Yang saya hormati Bapak Ibu Pustakawan dan staf UPT Perpustakaan UNS. Dan yang kami banggakan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Utami Wisnuwardani selaku pembawa acara akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini sampai dengan selesai. Selanjutnya, hadirin yang kami hormati, sebelumnya akan saya bacakan susunan acara hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan doa. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama yang akan diambil oleh host. Kemudian acara inti pemaparan materi oleh Bapak Ahmad Nur Kamdi, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Yang terakhir adalah penutupan oleh MC. Hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita panjatkan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya silakan. Berdoa selesai. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan berfoto bersama. Kami mohon untuk seluruh peserta berkenan mengaktifkan kamera untuk pengambilan gambar yang akan dilakukan oleh operator. Sudah dibuka semua. Pengambilan gambar akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih kepada host. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi tentang teknik penggalian ide, penulisan judul dan proofreading karya ilmiah berbasis PUEBI, yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Nur Kamdi, Pustakawan Muda Universitas 11 Maret. Narasumber akan membahas mengenai cara menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas, bagaimana memahami tentang topik yang dibahas, dan juga keahlian dalam mengorganisir ide, merumuskan judul yang tepat, dan menata tata bahasa yang baik dan benar. Sesi ini akan mengupas tentang bagaimana mengembangkan keterampilan dalam merancang, menyusun, dan memperbaiki karya ilmiah dengan pemanfaatan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Untuk itu, marilah kita mempelajari teknik penggalian ide, penulisan judul, dan proofreading karya ilmiah berbasis PUEBI. Kepada Bapak Ahmad Nur Kamdi, kami persilakan
untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali dalam acara online literasi series ini yang kelima di tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah pada sesi pagi hari ini kita akan mengupas tema yang terkait dengan teknik penggalian ide, penulisan judul, dan proofreading karya ilmiah berbasis PU EBI, jadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebelum acara dimulai, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama kepada yang terhormat Bapak Kepala UPT Pustakaan Universitas 11 Maret, Bapak Burhanuddin Harahap Esa, MH, MSc, PhD, Ibu Nita Triana Dewi selaku Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Pustakaan UNS, para koordinator bidang di UPT Pustakaan UNS, Ibu Ria, Ibu Tari, dan Ibu Dinar, serta Ketua Kelompok Jabatan Khusus Pustakawan dan Bendara UPT Pustakaan UNS di manajemen UPT Pustakaan UNS. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada segenap panitia, kemudian juga host dan MC yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga acara ini insya Allah akan berjalan dengan baik dan lancar ke depannya. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih pada para peserta Zoom meeting di acara online literasi series PT Pustakaan UNS ini yang alhamdulillah semoga berdampak positif terhadap kemajuan literasi, budaya riset, dan keunggulan khususnya perpustakaan UNS dan juga perpustakaan pada umumnya serta civitas akademika dan masyarakat pada umumnya. Untuk materi ini saya coba akan share screen dulu. Sudah kelihatan belum, Pak? Belum, Pak. Kelihatan, Pak, tapi belum Ini dibuka. Sudah. hanya nggak full. Sudah tampil belum, Bu? Tampil tapi kok ini ya di folder tampilan apa Oh, namanya itu? Iya. ini saya buka itu dulu gitu. Oh gitu ya. Sudah. Belum. Belum, PT-nya belum, Pak. belum. Ini masih foldernya, Pak. Berarti saya close dulu ya. Iya, di close dulu Ya. itu. Sudah. Belum. Yang di close yang foldernya Pak, Explorer-nya. Oh, yang explore-nya. Ini saya close. Ya. Sudah. Nah, itu jenengan. Sekarang PPT-nya yang jenengan share. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ini susah. Ini. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah. Tapi Sudah. full screen belum ini, Pak? Full screen. Mana? Ini. 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 Sudah. Sudah, Pak. Kanan, dari kanan. Sip. Proses interview gitu. Ini. Terima kasih. Pada sesi pagi ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan yang sudah ditugaskan oleh saya pada sesi pagi hari ini. Yang pertama dulu sudah disampaikan oleh LS, yang pertama oleh Ibu Ria, kemudian yang kedua Bapak Tulang, yang ketiga Bapak Arianto, yang keempat dan masih saya kemarin metode penelitian
kualitatif. Yang kelima ini adalah teknik penggalian ide, penulisan judul dan proofreading karya ilmiah berbasis PUEBI ya. Sendiri Ahmad Nur Hamdi, pustakawan muda UNS, dipresentasikan dalam acara online literasi series UPT Pustaka Nusantara 11 Maret 20 Maret tahun 2024. Sebelum kita ke ranah apa itu penulisan judul, kemudian penggalian ide dan proofreading, kita sepakati bahwa karya ilmiah itu apa? Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang berisi tentang fenomena atau sebuah peristiwa yang memang ditulis berdasarkan pada suatu realita atau kenyataan. Karya ilmiah ini sendiri merupakan sebuah karya yang sebuah pikiran atau mengungkapkan sebuah pikiran berdasarkan pada hasil pengamatan atau observasi dan atau penelitian dalam bidang tertentu, di mana sistematikanya penulisan tersebut secara bersantun. Jadi bahasanya adalah bahasa lebih formal, bahasa yang kebenarannya juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini disebut dengan karya ilmiah. Secara umum, ciri karya ilmiah itu adalah yang pertama itu sifatnya adalah objektif. Jadi tidak subjektif, tetapi objektif. Bagaimana di suatu karya ilmiah disebut objektif? Sebagai contoh begini, kita sekarang di musim penghujan ya di Indonesia. Di Indonesia mungkin suhu sekarang adalah rata-rata kalau di Indonesia mungkin sekarang temperatur mungkin temperatur kamar ya ada sekitar 27-28 derajat Celcius. Atau mungkin pada saat pagi ini ketika di dalam ruangan ini adalah suhunya misalnya hanya 15 derajat Celcius. Mungkin bagi orang Eskimo ini masih kepanasan. Tetapi bagi orang Arab Saudi mungkin kedinginan. Jadi ini itu adalah bahasa yang sesuatu yang subjektif. Bagaimana itu biar objektif? Kita ambil termometer, kemudian kita ukur, ternyata suhu sekian, termasuk, jadi ini adalah kita berdasarkan suatu pemikiran yang objektif. Berdasarkan Fahrenheit termasuk ini adalah berdasarkan Celcius, suhu ini termasuk suhu yang rendah misalnya gitu ya. Itu. Jadi kalau yang namanya objektif kadang susah, tetapi kita harus ada pembanding, ada penelitian terdahulu, atau mungkin ada referensi rujukan yang harus kita ambil. Itu namanya objektif. Yang kedua, logis. Suatu karya ilmiah itu harus logis, harus dapat dipertanggungjawabkan secara logika. Kalau tidak logika, itu namanya tidak logis lagi kan. Itu. Tetapi memang penelitian-penelitian yang sifatnya adalah kualitatif, apalagi penelitian-penelitian yang sifatnya kadang cenderung mungkin di luar nalar. Banyak sekali ya fenomena yang terjadi dan itu luar logis, itu memang di luar kaidah karya ilmiah. Yang ketiga adalah bersifat empiris. Empiris itu bersifat sesuatu yang terjadi di lapangan, empirik. Apalagi penelitian-penelitian yang sifatnya adalah misalnya penelitian yang sifatnya kualitatif, banyak sekali fenomena-fenomena empiris yang di lapangan itu dijadikan suatu rujukan atau mungkin bahkan ide, dan itu suatu saat akan diangkat dalam tulisan kita. Jadi berdasarkan pengalaman empiris di lapangan. Di lapangan ketemu ini, kita tulis. Di lapangan menemui ini, kita tulis. Itu adalah sifatnya empiris. Kemudian sistematis. Ya namanya suatu karya ilmiah sifatnya adalah sistematis. Apalagi penyampaiannya terunut ya, sistematis. Mulai dari misalnya judul, pendahuluan, latar belakang, perumusan masalah, metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, data pustaka itu runut, sistematis, jadi tidak dibolak-balik ya. Kesimpulan dulu, pendahuluan dan tidak, tapi yang namanya karya ilmiah harus sistematis. Dan dengan karya yang lain, tidak nanti kita bahas di selanjutnya. Selanjutnya adalah yang kelima, lugas. Karya ilmiah itu harus lugas, dalam artian tidak ada sesuatu hal yang memang sebetulnya disembunyikan, harus lugas. Ketika temuan di lapangan seperti ini kita sampaikan. Misalnya yang saya jelaskan kemarin, ketika ada di suatu tempat atau lokus tertentu yang kita teliti, kita menemukan sesuatu hal dan itu ternyata sangat fenomenal dan itu harus disampaikan ke publik, ya kita sampaikan. Selanjutnya yang keenam, jelas. Jadi memang harus jelas apa itu
karya ilmiah itu. Jadi hasilnya jelas, karena itu biasanya dipaparkan. Kemudian selanjutnya konsisten. Konsisten dalam hal ini biasanya penelitian satu dengan lain itu relatif terhubung. Sehingga ketika ada beberapa kalimat yang ataupun skripsi, disertasi ataupun tesis itu harus menampilkan penelitian-penelitian terdahulu. Harapannya apa? Pada konsistensi penelitian A, B, C dan sebagainya. Jadi harus konsisten. Selanjutnya tuntas. Suatu karya ilmiah harus tuntas dalam artian ketika tidak tuntas ini namanya bukan karya ilmiah lagi. Mungkin beda dengan novel ataupun mungkin yang sifatnya dongeng ataupun mungkin roman dan sebagainya, itu biasanya berseri. Kalau karya ilmiah biasanya dituntaskan minimal di dalam satu sesi penelitian tersebut. Ada konklusi, kesimpulan yang harus ditampilkan di dalam riset itu. Selanjutnya adalah seksama, dan artian memang apalagi memang penelitian-penelitian karya ilmiah ini harus benar-benar seksama. Dalam artian tingkat ketelitiannya harus tinggi. Ini adalah yang membedakan dengan non karya ilmiah. Selanjutnya adalah yang ke-10, kebenarannya dapat diuji. Ini sangat penting sekali, apalagi yang penelitian-penelitian yang sifatnya kuantitatif, ini harus dapat diuji, baik itu uji secara eksperimental, uji secara statistik, misalnya uji F, uji tempat ya, atau uji P, uji parsial, atau uji-uji yang sifatnya adalah misalnya khususan, seperti penelitian-penelitian di bidang kedokteran, kemudian di bidang sains, di bidang ekonomi, seperti ekonometrika dan sebagainya, itu memang harus ada uji-uji yang lanjutan. Termasuk juga yang kualitatif bisa, kualitatif dikuantitatifkan, itu boleh ada uji lanjutan. Selanjutnya juga adalah terbuka. Karya ilmiah itu harus terbuka, dalam artian open. Ini apalagi sifatnya biasanya bisa dipublish, bisa dipublikasikan, baik itu jurnal yang tercetak maupun yang resources atau yang sifatnya adalah elektronik jurnal. Kemudian juga berlaku umum. Penelitian-penelitian karya ilmiah, penulisan karya ilmiah itu sifatnya adalah general, bersifat umum, bisa diterapkan di segala segmen atau mungkin di beberapa elemen, sehingga ini sifatnya adalah general, tidak mengkhususkan pada suatu kelompok ataupun golongan tertentu. Secara umum seperti itu. Ketika ini berlaku di sini, tidak berlaku di sini, itu biasanya menyimpang dari karya ilmiah. Selanjutnya tata tulis yang lazim diberlakukan. Ini adalah ciri karya ilmiah, sesuai dengan ejaan yang ada. Kemudian bahasa yang santun, beda dengan mungkin bahasa-bahasa cerpen, novel ataupun yang non karya ilmiah lainnya. Selanjutnya syarat karya ilmiah yang pertama adalah memang mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Kemudian yang kedua, masalah yang dikemukakan memang objektif sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi ketika hasil penelitian ini mohon juga disampaikan seperti ini. Walaupun memang kadang penelitian-penelitian itu ada khususnya sampel yang dilebihkan, harapannya mungkin yang sampel-sampel yang terlalu ekstrim atas ataupun ekstrim bawah biasanya dikaling atau siangi, kemudian kita singkirkan, kita ambil yang relatif lebih objektif. Kemudian selanjutnya karangan harus lengkap. Ini namanya syarat karya ilmiah. Tidak ada karya ilmiah yang misalnya hanya pendahuluan metodologi, kesimpulannya tidak ada misalnya, atau pembahasan kurang lengkap, berarti ini bukan suatu karya ilmiah. Selanjutnya yang keempat, menggunakan metode tertentu sehingga kebenarannya dan objektifnya dapat dipertanggungjawabkan. Ini jelas ya Bapak Ibu. Jadi memang metode tertentu ini bisa jadikan landasan, karena memang penelitian kualitatif dan kuantitatif beda metode, beda lagi nanti hasilnya ataupun mungkin tekniknya, termasuk sampelnya berbeda, nanti juga akan berbeda juga hasilnya. Selanjutnya yang kelima, karya yang disusun secara sistematis. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa memang karya ilmiah harus sistematis. Dan ini misalnya Bapak Ibu saya kira sudah tahu semua dan sudah pernah membuat semuanya. Tinggal nanti diasah lagi, di-upgrade lagi, sehingga memang karya yang disusun adalah bagus dan sistematis. Seperti yang saya sampaikan, jenis karya ilmiah yang tadi ya, ada karangan ilmiah. Ini contohnya adalah ini makalah-makalah kayak tugas kita ya, di waktu kuliah, tugas sehari-hari, kemudian juga artikel atau mungkin tugas akhir, baik itu berupa skripsi, tesis, disertasi, ataupun mungkin jurnal dan sebagainya.
Ini termasuk karangan-karangan yang sifatnya adalah ilmiah. Yang kedua adalah karangan semi ilmiah atau populer. Ini biasanya sifatnya opini di koran atau mungkin media massa atau mungkin artikel ya. Itu misalnya atau suara pembaca dan sebagainya itu di apa namanya di koran atau majalah, report dan sebagainya, termasuk semi ilmiah karena di situ biasanya ada kajian-kajian atau mungkin bersifat empiris di lapangan yang tertentu suatu kasus itu bisa diangkat di dalam tulisan tadi. Jadi ada berdasarkan yang memang fakta dan kenyataan di lapangan. Tetapi memang bahasanya tidak seruntut atau sesistematis karangan ilmiah yang sifatnya ilmiah, baik itu skripsi, tesis, disertasi, makalah, jurnal dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, karangan non ilmiah ini yang saya sebutkan tadi memang biasanya sifatnya adalah cenderung tidak sistematis dari penulisan karya ilmiah, yaitu cerpen misalnya atau roman, dongeng, novel dan sebagainya. Kemudian sebelum kita lebih lanjut, kita coba kelas balik ke menumbuhkan budaya literasi. Literasi belum menjadi budaya yang diminati oleh masyarakat dan kita harus akui ini. Jadi termasuk di sekeliling kita, di masyarakat kita belum banyak yang melek literasi. Kenapa ini belum diminati? Memang karena apa namanya banyak sekali hal yang menjadi kendala. Terus menumbuhkan budaya literasi bagaimana? Minimal misalnya kita dari orang perpustakaan harus dari perpustakaan itu sendiri. Coba kita selaku pustakawan atau staf perpustakaan, pegawai perpustakaan atau pegiat perpustakaan atau mungkin stakeholder yang berkaitan dengan bidang perpustakaan, kita bisa memulai dari hal tersebut. Dan kenapa harus perpustakaan kita yang lain? Karena perpustakaan adalah merupakan pusat sumber informasi. Tersedia banyak koleksi printed ataupun cetak, baik juga e-resources, e-journal, e-book, juga berbagai jenis sumber referensi dan jenis sumber bahan pustaka lainnya. Perpustakaan berperan dalam menciptakan masyarakat yang berliterasi, diperlukan perpustakaan yang berkualitas untuk menjawab apa namanya kebutuhan penulisan informasi dari pemustaka. Kemudian selanjutnya adalah guna menumbuhkan budaya literasi tadi, kita memang dituntut perpustakaan untuk mengikuti perubahan social change di sini sangat penting. Juga perubahan untuk kebutuhan informasi, perubahan dalam berinteraksi dan berkoneksi dan bekerja sama, karena memang di beberapa perpustakaan harus bekerja sama, baik itu perguruan tinggi, sekolah, lembaga, ataupun mungkin TBM dan sebagainya, atau mungkin di pemerintahan daerah atau pemerintahan pusat, itu harus berkoneksi, berjaring kerjasama. Kemudian selanjutnya mendorong dalam berkompetisi, karena memang kompetisi sangat penting sekali, khususnya bagi stakeholder di bidang perpustakaan. Ada semangat kompetisi di sini akan mendorong masyarakat untuk berliterasi. Karena literasi yang minimal dasar yang harus kita ketahui memang ada 6 ini, baik itu literasi bahasa, terkait dengan membaca dan menulis, numerik, angka, matematika, dan statis, dan sebagainya. Kemudian literasi sains, pengetahuan alam, kemudian juga finansial, keuangan, dan sebagainya. Kemudian literasi digital, dan literasi budaya, serta literasi kewarganegaraan. Ini adalah minimal literasi yang harus kita endorse kepada masyarakat. Kalau kita orang perguruan tinggi, berarti di sekitar kita sekitar akademika, baik itu mahasiswa, dosen teknik, ataupun mungkin pemangku kebijakan, ataupun mungkin di kalangan sekolah, perguruan tinggi, ataupun mungkin Pemda dan pemerintah pusat ini sangat mendukung 6 dasar kompetensi ini. Selanjutnya adalah menumbuhkan budaya riset. Secara umum kita ketahui riset kita sangat rendah. Kenapa? Ya, ini banyak sekali hal, tidak hanya mungkin sivitas akademik secara umum, banyak sekali yang mungkin sudah dosen atau profesor, guru besar pun banyak yang belum melakukan riset, ya, atau mungkin sudah mentok akhirnya malas lagi untuk melakukan riset. Termasuk juga mungkin para mahasiswa dan tenaga pustakawan, kita juga termasuk mungkin budayanya masih rendah. Sebetulnya permasalahan tidak hanya semata-mata karena masalah minimnya pendanaan atau minimnya informasi riset dan minimnya fasilitas, sebetulnya juga mungkin belum adanya tercipta sistem kompetisi yang terbuka dan adil, atau mungkin belum berjalannya sistem reward and punishment yang ada, atau mungkin belum adanya apa namanya penghargaan yang khusus bagi para peneliti di lingkungan sivitas akademika. Walaupun sudah ada, mungkin juga nominalnya ataupun mungkin belum memadai dan sebagainya. Banyak sekali kendala-kendala di beberapa perguruan tinggi yang ada seperti itu. Sehingga perlu political will di sini, perlu kebijakan khusus ya, kemauan dari pemerintah
dan semua stakeholder yang terkait, ataupun khususnya di unit kerja kita juga perlu adanya political will tersebut. Sehingga budaya riset perlu ditumbuhkan secara komprehensif dan secara berkelanjutan. Ini sangat kita penting. Ini budaya riset dapat melalui pengetahuan literasi, pembentukan peer group. Nah, mungkin kalau di perpustakaan ada peer group, mungkin layanan bahan pustaka, peer group pengolahan bahan pustaka, peer group pemeliharaan dan preservasi bahan pustaka, peer group humas kerjasama dan perpustakaan, kemudian peer group terkait dengan jaminan mutu, peer group terkait dengan tata kelola tata usaha ataupun tata kelola kearsipan dan sebagainya, itu perlu dibentuk peer group yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Karena belum tentu orang yang expert di bidang preservasi dia akan mudah untuk meneliti di bidang pelayanan, atau layan tidak mudah untuk meneliti di bidang pengolahan, atau tidak akan mudah untuk meneliti di bidang kerjasama dan sebagainya. Jadi memang perlu adanya peer group yang memang seperti di beberapa perguruan tinggi atau bahkan di UNS sendiri memang ada peer group yang misalnya di Fakultas Hukum ada peer group terkait dengan hukum adat, peer group terkait dengan hukum perdata, hukum hukum pidana dan sebagainya. Sama ketika di MIPA ada peer group terkait dengan fisika, kemudian juga biologi lingkungan dan sebagainya. Di pertanian juga ada peer group terkait dengan pertanian berkelanjutan, kemudian juga kebutuhan pangan dan sebagainya. Sehingga ada itu menginisiasi kita lebih fokus kepada yang kita teliti. Perlunya juga workshop metode penelitian. Jadi kegiatan seperti ini bisa untuk memberikan minimal menambah pengetahuan dan aura bahwa kita belajar lebih lanjut atau mungkin minimal melakukan pengayaan terhadap apa itu metodologi riset. Workshop penulisan juga kita misalnya penulisan berbasis e-resources dan sebagainya perlu juga. Kemudian workshop terkait dengan pemanfaatan sumber daya riset, baik itu terkait dengan pemanfaatan sumber daya secara printed dan e-resources. Kemudian workshop analisis bibliometrik, kemudian dan visualisasi data, kita juga punya pakarnya. Kemudian juga workshop publikasi karya ilmiah, kita juga punya pakarnya di Universitas UNS. Workshop presentasi karya ilmiah, kompetisi ilmiah, ini juga sangat penting. Dan adanya global talent overseas call paper dan sebagainya, kita pergi ke lain daerah, lain pulau, luar negeri dan sebagainya, sangat penting sekali. Kemudian juga ini sebelum ke selanjutnya, ini sudah kita materi ke teknik penggalian ide, bahwa yang pertama adalah teknik penggalian ide pertama berdasarkan pengalaman. Pengalaman itu sendiri kita dapatkan misalnya kita waktu kecil, kita waktu remaja, kemudian kita waktu kondisi saat ini, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang sudah rutinitas kita lakukan, itu adalah bisa salah satu sumber ide kita. Misalnya nih, pengalaman ketika kita naik bus, paling kita naik kereta api misalnya. Ini saya seorang misalnya sarjana teknik mesin, ya, atau mungkin mahasiswa teknik mesin. Bagaimana pengalaman itu jadikan sebuah ide? Kita lihat misalnya di dalam kereta api itu ada gerbong, ya. Gerbong itu sendiri kan ada bahannya. Ya, bahannya itu kan bisa biasanya berbasis yang kalau yang gerbong kan harapannya bisa melesat dengan cepat, otomatis dengan bahan yang ringan misalnya. Itu berarti butuh misalnya pakai dengan misalnya kombinasi kayu sengon dan sebagainya misalnya. Itu adalah berdasarkan pengalaman. Jadi kita mengalami apa itu bisa jadi tulisan. Walaupun sebetulnya ide ini juga bisa selain untuk karya ilmiah dan juga non karya ilmiah. Apalagi ini bagus juga untuk yang sifatnya non karya ilmiah. Pengalaman kita dari kecil sampai sekarang bisa dalam bentuk tulisan sebuah autobiografi misalnya. Itu adalah pengalaman yang mungkin sangat menarik sekali untuk kita tulis. Kemudian yang kedua melalui membaca. Dengan membaca minimal kita dapat ide. Itu jelas. Kita di perpustakaan misalnya ini gudangnya buku, gudangnya e-resources. Dan kita membaca, otomatis kita akan terlintas bagaimana kita membuat terlintas suatu ide. Ini sangat penting. Karena yang namanya ide itu akan mahal sekali. Karena yang namanya membaca itu kan macam-macam. Ada membaca yang sekilas atau cepat, membaca secara mendalam, itu akan beda. Ketika kita membaca akan mendapatkan ide, pasti itu. Apalagi pembaca tidak harus dalam bentuk buku, tidak harus dalam bentuk e-resources. Kita juga bisa membaca misalnya koran, tablet, majalah, itu juga bisa menjadi sumber inspirasi. Misalnya kita membaca
ada tanah longsor. Tanah longsor di daerah Gunung Sumbing misalnya, atau tanah longsor di daerah Tawangmangu. Itu dengan membaca berita menimbulkan korban jiwa, kemudian merendam ataupun mungkin menenggelamkan satu desa, itu sudah jadi ide. Ide ini gimana? Misalnya, biar tidak longsor gimana ya? Biar tidak longsor, berarti itu masyarakatnya kan misalnya berarti hutannya ditebang. Kenapa masyarakat kok hutannya ditebang? Karena mereka secara ekonomi masih kesulitan. Dalam artian kesulitan secara ekonomi, tidak punya uang misalnya. Kemudian kenapa tidak punya? Karena memang mereka tidak ada skill, tidak ada sumber daya yang bisa dieksploitasi. Akhirnya mereka mengeksploitasi hutan. Hutannya ditebang, akhirnya terjadi tanah longsor. Nah ini jadi apa namanya ide. Oh berarti saya harus mempunyai ide biar tidak longsor. Saya mencoba untuk memberdayakan masyarakat di daerah situ. Dengan apa? Misalnya dengan apa namanya penanaman atau reboisasi atau mungkin dengan pemberdayaan melalui pertanian, kemudian melalui perkebunan, melalui peternakan, melalui perikanan. Setelah masyarakat berdaya, otomatis masyarakatnya tidak akan menebang hutan lagi. Hutannya akan lestari sehingga tidak longsor. Jadi logikanya seperti itu. Berarti kita punya judul, punya ide, yaitu bagaimana kita berupaya untuk memberdayakan masyarakat di daerah situ, dan upaya untuk menjaga hutan secara lestari dan berkelanjutan. Kemudian juga lewat observasi atau pengamatan mendalam. Misalnya kita di depan rumah nih, di depan rumah pas hujan, di situ kita amati ada misalnya apa ya namanya, mungkin terkait dengan kan sekarang banyak sekali tanggul-tanggul yang longsor ya sebagainya. Ya, ketika itu jadikan suatu pengamatan yang mendalam, kita punya ide ketika ada itu set-set yang kita memanjang, misalnya di daerah kampung kita, dusun kita buat alut yang mungkin dari bahan-bahan yang memang tidak apa mudah untuk apa namanya jebol atau gampang jebol. Sehingga ini bagi orang-orang fakultas teknik akan bisa mencoba untuk membuat ide, membuat tanggul yang tidak mudah jebol. Karena selama ini mungkin banyak sekali tanggul yang jebol karena dari sisi konturnya, dari sisi isinya, kemudian dari sisi konstituen di tanggul itu yang mudah untuk dimasuki apa namanya tikus, kemudian jadi rumah, sehingga itu biasanya gampang dimasukin air, sehingga ketika ada debit yang lebih itu beberapa titik akan jebol sehingga akan menyebabkan banjir yang meluas karena memang seperti itu. Kemudian pengamatan secara sepintas, pengamatan sepintas itu pengamatan yang memang tidak mendalam, beda ya. Ini secara sepintas, jadi memang pengamatan yang memang sekilas. Itu biasanya misalnya nih, kita pernah nih, saya pernah suatu saat jalan kaki kemudian kepleset. Keplesetnya bukan karena saya tidak hati-hati, tapi di situ ada apa namanya pelok-pelok itu isi mangga misalnya. Isi mangga yang dibuang oleh orang dengan sengaja. Kemudian saya kepleset, terus saya punya ide. Ini kenapa ya banyak sekali apa namanya isi mangga yang dibuang percuma. Ini kan termasuk limbah. Kemudian saya punya ide itu gimana kalau apa namanya isi mangga itu kita kumpulkan, misalnya kita kupas, kita ocai, kita keringkan, kemudian kita buat tepung, kita apa namanya kita buat apa namanya semacam adonan sari patinya, itu jadi semacam jenang jenang pelok ya, jenang pelok dengan berbagai macam warna serta rasa dan esen yang kita kemudian coba untuk sajikan. Ini kan daripada dibuang limbah, isi mangga itu ternyata setelah dikumpulkan bisa membuat ternyata sumber protein nabati juga kan, sehingga ini sangat apa namanya berdasarkan pengamatan sepintas tadi kita punya ide, misalnya pemanfaatan biji mangga sebagai alternatif, misalnya pembuatan jenang. Jadi ini sangat sangat inovatif gitu ya. Ini hanya pengamatan sepintas sebetulnya. Kemudian yang selanjutnya diskusi terfokus. Ini semacam apa ya FGD lah kita mungkin ya sekarang, diskusi terfokus, kita melibatkan semua stakeholder yang ada, kita ketemu solusinya. Ya, disitulah kita akan ketemu ide biasanya. Sehingga ketika ada permasalahan itu terpecahkan. Misalnya kita FGD terkait dengan apa misalnya. Oh misalnya di daerah pinggiran
Kota Solo itu banyak misalnya adalah sampah-sampah. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk pakan misalnya, ya, di daerah Putri Tempo dan sebagainya. Selama ini mungkin hanya dibuang menggunung, bahkan pada saat musim kemarau terbakar. Gimana kalau sampah-sampah itu bisa dimanfaatkan secara efektif, komprehensif dan berkelanjutan. Dan pesanan ide dengan tema tertentu. Jadi kalau kita membuat ide itu bisa juga sponsor orang lain. Seperti yang saya sebutkan minggu kemarin, misalnya ada sponsor dari PT Bugasari Nugraha Bugasari Makmur, ya, PT Indofood Sukses Makmur misalnya, juga terkait dengan mie. Bagaimana mengganti masyarakat yang ketergantungan mie dengan produk-produk berbasis singkong misalnya. Nah, ini kan pesanan ide dari pihak PT tertentu misalnya, atau perusahaan tertentu, atau dari lembaga tertentu, itu bisa. Atau mungkin perpustakaan Anda, atau mungkin dari pergantian Anda, panjenengan semuanya punya intervensi terkait mau melaksanakan penelitian dengan tema manajemen perpustakaan, atau mungkin terkait dengan naskah kuno. Ini sudah ada pesanan idenya, ya, kita mau tidak mau harus mengeksplorasi ide atau judul terkait dengan tema tadi. Kita mau tidak mau harus mengeksplor terkait dengan naskah kuno. Kalau misalnya orang yang terkait dengan layanan, bisa layanan Banustaka yang terkait dengan naskah kuno apa. Kalau preservasinya, berarti dia harus mungkin bisa menulis terkait dengan preservasi naskah kuno. Orang kerjasama bisa terkait dengan bagaimana pengembangan jejaring kerjasama berbasis naskah kuno. Atau pengolahan juga sama. Jadi terkait dengan misalnya alih media dan sebagainya. Jadi ini memang ide atau tema pesanan tertentu. Ini biasanya lebih mengenakan kita karena sudah ada clue-nya. Kemudian brainstorming, itu brainstorming mungkin diskusi ketika bisa di macam-macam, di warung, tidak hanya di kampus, ya, mungkin di kos atau mungkin di tempat tertentu, atau mungkin kita ketemu pas di jalan, di halte dan sebagainya. Itu ada proses brainstorming. Brainstorming antara 3 orang, 4 orang ketemu guyon, tapi itu akhirnya bisa menjadikan suatu ide. Banyak sekali. Ini biasanya ide-ide ini akan muncul dengan melalui brainstorming tadi. Kemudian juga lewat penelitian terdahulu. Biasanya kita membaca kalau di perpustakaan ada ruang repositori, ya, ruang rujukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Di sana ada penelitian-penelitian yang terkait dengan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, itu bisa dijadikan rujukan. Dengan adanya coba kita kebaruan yang baru, kita lanjutkan penelitian-penelitian tersebut. Atau mungkin ide itu juga bisa kita terapkan di masyarakat, ya, seperti ada misalnya mahasiswa D3 teknologi pertanian, misalnya dia membuat terkait dengan pemanfaatan bunga kamboja untuk aromaterapi. Coba kita praktekkan, kita proses bisnis, kita lakukan usaha, kita produksi secara besar-besaran, kita jual ke masyarakat, ini bisa menghasilkan cuan, bisa menghasilkan uang, ya. Jadi ini adalah karena ada penelitian terdahulu. Ide itu mahal, ya. Jadi daripada ide itu dongkrok atau mungkin tersimpan di perguruan tinggi, di sekolah, di kampus atau di perpustakaan, lebih baik mungkin bisa disampaikan atau mungkin dibuat. Ada kemarin yang beberapa pustakawan UNS dan juga dari beberapa perguruan tinggi lain mencoba untuk membuat semacam intisari hasil-hasil penelitian yang bagus, yang bisa mungkin dihilirisasi, jadi bisa dioptimalkan oleh masyarakat. Kemudian proses perenungan. Jadi yang penggalian ide itu belum tentu lewat A, B, C, D, E, F sampai ini, ya, tapi juga lewat misalnya menyendiri, proses perenungan, atau mungkin pas di pantai, di gua dan sebagainya, atau di dalam kamar, atau menyendiri di dalam suatu ruangan itu merenung, kira-kira saya punya ide apa gitu, yang memang itu inovatif, produktif, dan memang belum ada yang diteliti oleh orang lain, itu bisa lewat proses perenungan. Dan ini banyak sekali yang sudah teman-teman melewati proses ini, mereka mendapatkan ide dari proses perenungan yang panjang. Cuma memang jangan lama-lama untuk merenung, karena nanti nggak ketemu itu ide tadi. Jadi ini adalah satu proses untuk bagaimana kita menggali ide. Kemudian kunjungan atau visitasi. Kita melakukan suatu kunjungan, visitasi atau benchmarking ke beberapa
perguruan tinggi atau mungkin ke perpustakaan lain atau mungkin instansi sekolah lain atau ke lembaga lain, itu biasanya ada hal-hal yang memang baru dan itu di tempat kita tidak ada, itu bisa kita ATM, amati, tiru dan modifikasi. Kita juga bisa terkait dengan melakukan kunjungan ini, bahkan bisa langsung kita observasi, oh di tempat ini ada seperti ini, bagaimana kalau kita kita lakukan proses ide ini kita realisasikan di tempat kita dengan kita kita modifikasi, kita kayakan literasinya ataupun kita poles sedemikian rupa sehingga sesuai dengan misalnya kalau sesuai kearifan lokal kita yang di sana tidak ada, ini akan cocok mungkin jadi sebuah ide yang pilihan. Selanjutnya adalah ide mendadak atau terdesak. Nah, ini juga unik sekali karena ini pakai sistem the power of kepepet ya. Kalau ada orang udah mendadak terdesak, ide akan muncul biasanya. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang menjadikan dasar kita untuk membuat ide gitu ya. Mulai dari tadi pengalaman membaca, pengamatan sepintas, pengamatan mendalam, terfokus, mulai diskusi, atau pesanan ide, brainstorming, militan dari proses perenungan, kunjungan, dan ide mendesak ini adalah bagaimana kita mengeksplorasikan tadi manut panjenengan semua. Kira-kira seperti apa yang sudah dilakukan. Saya biasanya pakai metode ini atau pakai ini nih, monggo. Tapi minimal sudah ada pengayaan seperti ini ya, yang bisa diimplementasikan. Selanjutnya, bagaimana ide tadi kita tulis dalam sebuah judul ya. Jadi kalau kita membuat judul mau tidak mau harus update terbaru ya. Karena apalagi kalau perayaan dana sifatnya adalah kompetisi, itu yang sifatnya adalah multi years atau tahunan atau mungkin bahkan secara kuantitatif yang mengajukan banyak, kita harus update, harus terbaru. Misalnya kita penelitian terkait dengan perpustakaan yang judulnya biasa-biasa saja, saya kira nanti sudah akan ketinggalan. Karena dewan juri atau reviewer atau penyandang dana itu akan melihat kebaruan kita, update yang akan kita tulis gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menulis judul itu harus menarik. Menarik dalam artian menarik dari sisi pembaca, reviewer atau penyandang dana tadi. Menarik di sini bisa membuat kata-kata yang kira-kira memberikan empati kepada mereka. Itu ya. Memang pengalaman kalau saya dari tahun 1994 sampai 2004 ini, kebanyakan judul-judul yang sudah karena saya disiplin ya, judulnya biasanya memang daerah-daerah yang memang memberikan empati. Contohnya kalau kita orang perpustakaan ya, misalnya pustakawan yang tadi misalnya terkait dengan naskah kuno, misalnya itu kan sangat misalnya sangat menarik untuk dikaji, atau mungkin terkait dengan media sosial kekinian, atau misalnya layanan yang nggak tahu kalau yang RFID ini sudah termasuk hal yang menarik, tapi minimal hal tidak layanan yang konvensional ya yang kita angkat misalnya. Atau misalnya metode perpanjangan koleksi yang dipinjam. Atau mungkin kalau orang-orang di Fakultas Teknik yang tadi memang memberikan manfaat yang banyak orang tadi terkait dengan bagaimana membuat misalnya bendungan yang memang tahan gempa, tahan lama dan sebagainya, itu tidak gampang jebol, ini sangat menarik. Atau mungkin kalau orang-orang pertanian bagaimana itu di daerah-daerah yang rawan gempa atau pasca bencana, itu menarik itu. Atau mungkin di daerah pinggiran hutan, daerah kering atau daerah miskin, itu akan memberikan empati dari reviewer ya. Itu tingkat kelolosannya tinggi biasanya. Kemudian juga bahasanya menggigit. Menggigit itu maksudnya gini ya, jadi kita membuat judul itu, kalau pengalaman saya sendiri biasanya judul itu tidak bisa dalam waktu sekali jadi, sehari 2 hari biasanya baru, atau bahkan seminggu kita otak-atik judul itu ya, biar menggigit, dalam artian memberikan rasa penasaran, sehingga penyandang dana reviewer dewan juri ataupun membaca akan ini bagus, ini menggigit gitu bahasanya, seperti itu ya. Jadi nanti bisa kalau
pengalaman, maksudnya ketika saya sudah memberikan pemaparan di beberapa tempat, biasanya ada tekniknya, maksudnya waktunya longgar ya. Biasanya workshopnya itu 1 hari, sehingga kita bisa ada interaksi. Mereka ngajukan seperti ini, dan saya langsung koreksi, seperti ini Pak, ada tambahan seperti ini, itu. Sehingga karena ini kita dibatasi waktu ya. Kemudian inovatif, ya inovatif, dalam artian inovatif itu ya inovasi, dalam artian yang kebaruan ada. Memang beda ya dengan terbaru. Kalau terbaru itu lebih update, itu lebih kekinian, itu dalam artian lebih dari sisi waktu ya update. Sekarang waktunya apa? Itu kalau update itu seperti itu. Tapi kalau inovasi itu kebaruan terkait dengan judul yang akan kita angkat. Jadi misalnya kalau update yang tadi, ini bedanya yang pertama. Kalau update itu sekarang adalah yang rame, misalnya ada terkait dengan misalnya pemilu, atau terkait dengan banjir, atau mungkin terkait dengan apa yang jadi headline di media mainstream. Itu coba atau misalnya beras mahal. Ya, itu adalah hal yang terupdate, yang kekinian. Tetapi kalau inovatif itu belum tentu memang yang kini, tetapi itu adalah hal yang suatu yang inovasi, sesuatu yang bisa kita tunjukkan, walaupun itu sebenarnya tidak kinian. Itu bedanya dengan inovatif dan terbaru. Kreatif, kita punya kreativitas dalam menulis judul, ya. Nanti kapan-kapan biasanya ada interaksi ya dengan para peserta ya untuk terkait dengan judul yang kreatif seperti apa, spesifik dan informatif. Jadi tidak menimbulkan penafsiran yang lain. Ini terkait dengan judul spesifik. Kita mau apa gitu loh. Ditulis ringkas dan deskriptif yang menggunakan isi tulisan. Walaupun kadang saya itu suka judul yang agak panjang, tetapi memang ada juga ditulis yang ringkas, itu otomatis biasanya judul-judul yang kalau ringkas itu biasanya disertasi atau di judul-judul opini, artikel pendek itu biasanya ringkas, biasanya 3 kata. Misalnya terkait dengan perpustakaan, relasi kuasa, dan hegemoni kekuasaan misalnya. Itu ada 3 kata. Atau misalnya terkait dengan misalnya pemilu, paradoks terkait dengan kekinian serang apa, itu jadi itu ditulis ringkas 3 judul. Atau misalnya masyarakat Samin, inklusi dan budaya kekinian, itu biasanya ditulis 3 judul, 4 judul, dan apa itu ringkas. Tapi kalau judul penelitian yang sifatnya adalah biasanya di pendanaan atau kita pengajuan skripsi tesis dan sebagainya, ataupun judul jurnal, itu biasanya lebih deskriptif, kita menggambarkan isi tulisan ya. Misalnya analisis wacana bla 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 ini, atau misalnya model pemberdayaan perpustakaan ini. Jadi lebih menggambarkan isi tulisan. Jadi apalagi di studi kasus di mana di anak judulnya itu akan menggambarkan isi tulisan. Kemudian dijadikan kata kunci atau keyword pembaca. Jadi ketika kita ada judul dari 12 atau 16 kata ini, ada titik-titik atau misalnya keyword atau kata kunci yang akan kita tampilkan ketika kita search atau ditaruh di dalam abstrak ya. Misalnya berarti judulnya tadi adalah model pemberdayaan perpustakaan pustakawan. Itu ada 3 keyword misalnya seperti itu. Kemudian bagian artikel yang paling banyak dibaca. Jadi ketika kita membuat judul tidak asal-asalan ya, karena memang akan mengarah ke judul biasanya. Ketika kita search engine di Google, biasanya akan mengarah mana paling banyak dibaca, sehingga kita pemilihan kata di judul harus tepat. Jangan terlalu panjang, normal yaitu 12 sampai 16 kata itu ya. Jadi sebetulnya ada sih yang maksimal 20 kata, ada yang harus tidak sampai 16 kata. Jadi memang masing-masing penyandang dana ataupun lembaga ataupun mungkin pengelola jurnal beda-beda terkait dengan panjang pendeknya judul itu. Tapi kalau bisa memang tidak terlalu panjang gitu. Terus selanjutnya adalah ini secara umum aja ya, strategi perayaan dana riset. Ini tujuan implementasi dana riset. Tadi memang kita setelah menemukan ide dan judul, coba kita tulis ya, kita buat proposal, coba kita raih dana riset itu.
ya. Tujuannya untuk sistem tata kelola perpustakaan yang baik, percepatan jumlah publikasi ya, kemudian baik itu jurnal, proceeding, buku teks, ataupun mungkin buku yang berbasis riset, teknologi tepat guna, atau mungkin peningkatan H-index, ITN-index, ataupun HQ ya. Kemudian yang ketiga, membina kemampuan peneliti pustakawan dalam riset atau publikasi untuk mendukung karya dan studi lanjut. Ini tujuan kita meraih dana riset. Kemudian strateginya macam-macam, yaitu bisa kita melihat update dari beberapa lembaga yang menyediakan sponsor dana. Karena tadi kendalanya kan katanya nggak ada dana untuk melakukan riset atau penelitian atau menulis sebuah karya ilmiah. Kita harus update mencari informasi, LPPM, unit kerja, itu bisa jadikan LPWRS ada yang tending itu untuk skema penelitian tata kelola kebijakan. Untuk yang tenaga pendidik banyak sekali skemanya. Kalau mungkin di unit kerja panjenengan mungkin ada mungkin di dinas atau di Pemda atau di perusahaan perguruan tinggi atau perusahaan sekolah, monggo nanti bisa dilakukan proses pembuatan proposal berbasis ide atau judul yang sudah panjenengan semua buat tadi. Atau misalnya dari corporate funding, ini banyak sekali kalau panjenengan berselayar, entah dari Jarum, Indofood, dari PT Telkom, Indosat, itu banyak itu. Itu bisa diakses itu. Biasanya kalau yang saya ikuti seperti itu. Saya mencoba untuk search dari beberapa BUMN itu biasanya banyak. Juga termasuk perbankan. Beberapa event yang saya ikuti biasanya seperti itu dulu. Jadi baik itu di misalnya di Bank Indonesia atau misalnya di BUMN itu banyak sekali misalnya dana-dana yang untuk perayaan riset atau juga pendanaan dari Perpustakaan Nasional, daerah provinsi ada. Kalau Perumsas ada tiap tahun. Daerah provinsi biasanya yang kalau Jateng ada lewat Pemprov Jateng. Itu biasanya skemanya ada tiap tahun di awal tahun. Kemudian juga pendanaan dari Pemda, kabupaten kota, ormas, dana dari biasanya LSM atau yang besar itu NGO itu juga ada. Beberapa yang saya ikuti, baik itu yang bersifat NGO yang berbasis di Indonesia maupun di luar Indonesia, mereka biasanya punya dana CSR atau punya dana yang memang dikhususkan untuk bagaimana membanggakan masyarakat. Itu arah itu biasanya. Dan alhamdulillah biasanya mereka mengangkat isu-isu yang terkait dengan kearifan lokal ataupun mungkin berbasis masyarakat kita, itu suka sekali. Kemudian juga riset patungan atau kolega mitra riset yang lain, atau mencari browsing di internet juga banyak dana-dana riset dan pengabdian masyarakat ini. Informasi dari media sosial, sumber pendapatan riset lain yang sah, halal dan tidak mengikat. Ya, jadi memang harus punya kemauan untuk menulis ini. Dan kalau saya sendiri aktif menulis sejak 1994, sudah 30 tahun ya yang lalu saya mencoba untuk menulis. Saya SMA saya belum, tapi sejak kuliah saya sudah mencoba untuk 4 semester 1 itu ya lumayan kalau bisa tembus ya. Kemudian pengabdian berbasis riset tadi adalah penelitian ya. Sekarang pengabdian masyarakat juga bisa, tujuannya untuk hilirisasi hasil riset, juga komersialisasi hasil riset, dan peningkatan kualitas maupun hasil pengabdian masyarakat ini berbasis riset untuk kegiatan khususnya perpustakaan. Apalagi sekarang banyak sekali taman baca masyarakat yang memang dibutuhkan sentuhan kita. Ini penting apa? Karena kita tahu masyarakat ini membutuhkan kita. Penelitian yang coba UPT Perpustakaan lakukan tahun 2021 dulu kan penelitian terkait dengan nilai tingkat literasi di sekitar kawasan kampus. Itu dasar saya mencoba untuk menukik hasil penelitiannya Mas Agus dan Bu Lilis. Waktu itu hasilnya sekitar 36,7% masyarakat itu yang melek literasi, berarti masih rendah. Sehingga maksudnya apa? Ternyata masyarakat di sekitar kampus Kentingan dengan sampel itu Pucang Sawit, Jebres sama Mojosongo, itu ternyata tingkat literasinya 36,7, masih rendah. Sehingga perlu disentuh terkait dengan peningkatan literasi. Kenapa perlu riset dulu baru pengabdian masyarakat? Karena seperti itu tadi, ternyata literasinya masih rendah, sehingga perlu sentuhan riset. Kita yang perusahaan yang sudah mungkin punya koleksi besar,
Tapi ternyata ketika riset di lapangan mereka ada kendala. Pak, saya sungkan untuk masuk ke perpustakaan UNS. Ada orang-orang sekitar kampus ini. Pak, saya gimana ya mas cara masuk untuk mengakses ke perpustakaan UNS? Di situ sebagai sumber literasi, sumber referensi. Jadi ini sangat apa namanya jadi perhatian kita. Yang sekitar kampus saja mungkin tingkat literasi masih rendah, sehingga perlu pengabdian masyarakat di situ untuk meningkatkan hasil apa namanya meningkatkan tingkat literasinya berdasarkan hasil riset tadi itu loh. Ini belum kita lakukan sesolo berapa tingkat literasinya, tapi di sekitar kampus saja mungkin masih rendah, sehingga kita tidak usah penelitian atau tidak usah pengabdian jauh-jauh, sekitar kampus saja mungkin bisa kita lakukan proses pengabdian masyarakat. Selanjutnya itu hasil pengabdian masyarakat memang perlu berbasis apa namanya pengabdian masyarakat ini berbasis riset, karena memang banyak sekali ataupun mungkin yang jurnal terkait dengan penelitian, tetapi jurnal yang terkait dengan pengabdian masyarakat itu masih sedikit. Beberapa LPPM sudah menerbitkan itu, tetapi memang masih sedikit yang menulis hasil pengabdian masyarakat dalam bentuk tulisan. Memang beda tingkat ilmiahnya ya. Hasil tulisan berbasis riset dan hasil tulisan berbasis pengabdian masyarakat. Cuma memang bisa ditulis, itu bisa jadikan angka kredit atau mungkin juga termasuk bisa jadikan apa namanya ya tambahan kita untuk kita menulis di jurnal ya. Kemudian pengabdian masyarakat ini juga berpengaruh secara kelembagaan dari perguruan tinggi seperti peran perguruan tinggi dan BPM. Ini sangat menginisiasi sekali ya. Nah ini sekarang adalah materi selanjutnya, karena tadi sudah bagaimana menggali ide suatu karya ilmiah, kemudian menulis judul. Ketika sudah judul ataupun karya ilmiah jadi, entah itu berbasis hasil riset atau hasil pengabdian masyarakat, kita profit di sini. Sebetulnya proofreading itu apa? Sebetulnya adalah suatu aktivitas memeriksa kesalahan dalam teks atau tulisan kita ya, dengan cermat sebelum dipublikasikan atau dibagikan kepada khalayak ramai. Kan ini adalah paling akhir ketika proses penulisan itu sudah dilakukan. Jadi kita ajukan proposal, misalnya sudah didanai, kita buat laporannya, sebelum kita publish ada proses proofreading di sini. Kita cek lagi, soalnya ada enggak kesalahan ejaan, tanda baca atau kesan ketik atau tipe, dan mungkin masalah format dan inkonsistensi dari tulisan kita. Itu bisa kita cek dengan proofreading ya. Proofreading ini sendiri atau uji baca ini sebetulnya kegiatan membaca ulang sebuah tulisan dengan tujuan untuk memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam teks tulisan tersebut. Jadi memang proofreading sangat penting sekali, karena ini semangat uji baca. Ini sebetulnya uji baca itu adalah pihak lain. Seharusnya tidak Anda sendiri yang melakukan proses uji baca ini. Saya menulis artikel A, silakan akan di-proofread oleh Ibu B. Gitu. Atau mungkin panjenengan semua menulis, coba saya proofread misalnya, itu berarti kan akan beda ketika panjenengan sendiri yang memproofread. Karena nanti akan kelihatan sempurna kalau hanya dibaca oleh, wah kita sudah layak nih. Tapi kan versi Anda, versi panjenengan, belum tentu bagi yang lain. Ya, sehingga perlu adanya proofreading ini sendiri. Ya. Proofreading yang berbasis PUEBI, sebenarnya PUEBI itu apa? Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nanti kita jelaskan prosesnya kan ejaan bahasa Indonesia kan di Indonesia macam-macam ya. Apa namanya sejarahnya. Sebenarnya ini yang lebih paham nanti adalah memang pakar linguistik ya, karena memang saya bukan pakar linguistik atau bahasa dan susastra. Cuma kan saya dari konteks seorang pustakawan mencoba untuk apa namanya berbagi bagaimana proofreading itu yang biasanya terjadi. Saya biasanya memproofread itu macam-macam. Semua sudah saya proofread mulai dari makalah, tugas. Saya sudah pernah memproofread banyak sekali tugas-tugas mahasiswa baik S1, S2, S3 dan macam-macam kendalanya, macam-macam keinginannya, macam-macam intervensinya, dan luar biasa sekali pengalaman yang sudah saya lakukan itu. Tapi yang jelas ketika melakukan proofreading itu sendiri kita juga kadang memang manusia biasa yang tapi ya alhamdulillah yang sudah proofread dengan saya sekarang malah sudah semuanya sukses ya, sudah lulus, dan saya sendiri apa namanya malah belum ini. Dan untuk yang proofread sendiri ini berbasis PUB banyak sekali biasanya yang coba kalau saya berdasarkan saya biasanya saya cek tuh cek grammar atau cek
ya SPOK-nya itu biasanya amburadul sekali. Antara subjek, predikat, objek dan keterangan itu biasanya sangat apa namanya ya, sangat macam-macam ketika teks itu ada di saya. Ejaan juga ya, ejaan itu biasanya saya kadang memang tidak hanya mengkritisi masalah ini, kadang penulisan ataupun mungkin bahkan termasuk ejaan-ejaan yang mahasiswa itu kadang banyak sekali yang ya masih apa ya tidak sesuai konteksnya, harusnya ditulis besar, tulis kecil, tulis besar, masuk yang tadi itu tata bahasanya seperti apa, jadi harus kita betulkan ya. Selain tipe itu banyak sekali salah ketik, kita harus hafal itu. Maksudnya kita harus punya jiwa apa ya namanya, mungkin sudah kalau orang itu punya keahlian khusus bagaimana sehingga ini kita membaca cepat, dan ini tipe, ini kurang huruf, ini salah huruf dan sebagainya. Logika penulisan juga biasanya ini kita proofread, dalam artian kalau suatu penulisan yang bagus itu kan biasanya tolong jangan pendahuluan. Kita bicara dari makro ke mikro misalnya. Tetapi kadang kebalik, mikro dulu baru malah nanti bicara makro, bicara ini. Jadi kalau misalnya sebagai contoh pendahuluan, kita bicara terkait dengan perpustakaan secara umum, ya toh. Itu nanti akan turut perpustakaan perguruan tinggi, terus nanti masalahnya adalah apa terkait dengan layanan bahan pustaka. Jadi mulai dari makro ke mikro, atau mungkin kalau secara nasional atau secara daerah misalnya kita bicara terkait dengan literasi masyarakat, karena kita intervensi ke perpustakaan baru misalnya taman baca masyarakat. Jadi bicara seperti itu, tidak dibolak-balik, kadang logikanya atau logika penulisannya dibolak-balik ya, sehingga alurnya jelas. Merapikan dokumen ini biasanya kita rapikan sesuai dengan apa namanya ya, prof yang memproofreading. Jadi sesuai dengan apa, stylenya seperti apa, dan rata kanan kiri dan sebagainya, huruf juga termasuk angka, margin, spasi, font dan sebagainya, biasanya kita cek gitu ya untuk proofreading. Kemudian menjelaskan kalimat dengan pola SPOK yang tadi itu biasanya masih banyak terjadi penggunaan kata-kata baku dan tidak baku, banyak sekali yang mungkin terjadi ya. Kemudian juga memperhatikan awalan dan akhiran, sebetulnya ini juga banyak sekali ya, sudah ada kamus online sebetulnya ya, KBBN juga. Kita biasanya kalau kan nggak hafal juga segitu banyaknya yang mana yang baku tidak baku, kita juga biasanya checking yang benar silakan atau silakan misalnya gitu, yang bentuk deadline atau deadline gitu misalnya, atau mungkin sivitas akademika atau sivitas akademika, itu biasanya yang mana yang baku yang tidak baku coba kita cek ya. Dan itu harus konsisten biasanya. Memperhatikan awalan dan akhiran serta huruf besar, kecil, miring, tebal, subscript atau upscript ya, tadi juga subscript atau bawah atau tebal, underline, garis bawah dan sebagainya, dan kita cek. Selain itu juga biasanya kami atau saya untuk tidak menggunakan kata ganti kita, kami, mereka misalnya di dalam satu tulisan. Tapi coba peneliti atau responden atau informan kita pakai itu biasanya ya. Kemudian juga pemanfaatan parafrase dalam tulisan. Jadi kita apa namanya, kita manfaatkan juga untuk itu. Ini waktunya ya. Ejaan ini saya kira sudah PWB tadi ya. Ini terkait dengan penulisan kalimat, penulisan baca, penulisan kata bunyi dan sebagainya. Ini caranya kan sudah panjang paham semua ya. Sejak zaman ejaan lama atau Van Ophuijsen 1907, Republik atau ejaan Swandi, Pembaruan atau yang diinisiasi oleh Priyono Kartopo, ejaan Melindo, LBK, ejaan yang disempurnakan. Kita sering pakai IYD ini di waktu kita sekolah dan kuliah mungkin. Tetapi sekarang sejak 2015 ada PUBI ini, Pujaan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi PUBI ini sudah berlaku mungkin sampai sekarang karena memang sudah ditetapkan oleh Badan Pengembangan Pemilihan Bahasa ya, Kemendikbud ini melalui Permendikbud. Jadi memang yang berlaku sampai sekarang ini ya. Kenapa alasan diganti EYD jadi PUEB ini? Karena memang sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, seni, supaya untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Biasanya seperti ini yang di huruf, kata, tanda baca, unsur serapan, ya, kata-kata asing dan sebagainya kita cek itu ya. Biasanya mereka menyodorkan dalam bentuk file ataupun mungkin juga dalam bentuk apa namanya hard copy. Tapi kalau saya biasanya minta dua-duanya biar lebih cepat gitu.
kalau saya proofreading kan gitu ya. Yang susah itu biasanya mahasiswa S3 itu biasanya mintanya cepat gitu. Kalau mahasiswa S1 biasa masih lebih sabar ya. Kalau masa S1 ya. Tapi S2, S3 biasanya Pak minta cepat Pak, ini gini nih. Jadi kita juga harus cuma ya kadang kita keterbatasan dan sebagainya ya. Kemudian secara umum ada kesalahan minor ya yang dilakukan biasanya mengganggu penulisan dan ini harus kita benahi ya. Salah ketik, salah huruf ya. Sebetulnya ini salah ketik dan huruf ini umum, cuma kan memang perlu pihak ketiga tadi proofreader ya. Kemudian juga harapannya tiap peneliti, penulis harus memprofit lah sebelum kita kirim ke pengelola jurnal ataupun editor. Tugas proofreader, jadi seorang yang melakukan proofreading namanya proofreader, ini adalah sebetulnya tidak hanya membutuhkan ejaan atau tanda baca sebetulnya. Ini kurang huruf, ini salah huruf, huruf besar, huruf kecil, atau titik koma dan sebagainya, tetapi juga sebetulnya tulisan ini diuji baca. Sebenarnya ini tulisannya gimana tadi, logikanya mudah tidak dipahami. Ini apa sih yang disebut dengan seperti ini? Apa yang pesan yang ingin disampaikan oleh peneliti ataupun penulis? Ini biasanya kalau dengan bahasa yang kalau orang sudah provider biasanya yang sudah ekspor biasanya akan cepat. Oh ini nggak logis ini biasanya seperti itu ini. Nah, gitu sehingga butuh apa ya apa namanya ya kalau kita butuh baca cepat ya gitu. Nah, ini masuk logika atau enggak? Karena kalau hanya sebuah tulisan itu biasanya walaupun sudah tapi kalau itu logikanya nggak bisa dipahami oleh pembaca itu akan tidak masuk nanti ya. Dan provider juga harus dapat apakah sebuah kalimat efektif atau tidak. Sebenarnya sudah tepat atau belum, sehingga memastikan substansi sebuah tulisan dapat dipahami oleh seorang pembaca. Proofreader juga dapat tugas menguji baca sebuah teks terjemahan, tapi biasanya jarang kalau saya biasanya tidak terkait dengan teks terjemahan, saya proofreader murni ya. Kemudian output yang dihasilkannya adalah sebuah teks yang mudah dimahami. Kadang kalau kita pakai Google Translate bisa macam-macam apa yang nggak nyambung gitu biasanya katanya ya. Karena Anda kan semuanya pernah melakukan itu. Biasanya apa sih tulisannya runtut, tetapi apa sih maknanya ini kadang karena pemakaian bahasanya tidak tepat itu. Apalagi yang Indonesia diinggriskan, Indonesia diindonesiakan, nanti akan nggak nyambung itu apa yang hasil terjemahnya. Oleh sebab itu, seorang proofreader juga untuk membuat teks mudah dipahami pembaca. Ini tugasnya kita sehingga tidak akan kehilangan substansinya. Mengapa perlu proofreading? Ya tadi ya kita sebelum kita publish keluar harus tahu maknanya, substansinya dan terbebas dari kesalahan dalam tulisan. Karena yang bagus seharusnya ada provider 1, provider 2. Tetapi karena ada faktor pembatas baik itu waktu, biaya dan sebagainya cukup apa namanya 1 orang biasanya. Minimal tidak di provider sendiri ya itu. Minimal dikasih orang, gimana Mas tolong bacakan ini. Oh ini sudah masuk, ini sudah bagus FC-nya gitu. Kemudian provider juga bersifat netral ya. Karena dia berfungsi sebagai objektif. Dia posisi tidak dalam kapasitas sebagai peneliti. Ini orang lain ya. Provider juga akan bertindak sebagai seorang pembaca. Dia tidak mau disadari akan membaca sehingga bahasanya oh ini gampang, bahasanya mudah dimahami, gampang dimengerti dan tidak berbelit-belit. Seperti itu. Selanjutnya apa bedanya dengan editing? Kok sebetulnya hampir sama sebetulnya, serupa tapi tidak sama. Nah, ini yang panjang harus pahami, proofreading versus editing. Kalau editing itu lebih ke sebetulnya mengedit ya, teks. Nah, tapi kalau proofreading itu lebih yang tadi, jadi dia sudah sebagai dalam tanda petik fungsi sebagai pembaca. Ini logikanya nyambung enggak? Apa namanya? Substansinya masuk enggak? Nah itu fungsi proofreading. Tapi kalau editing, seorang editor ya hanya ndeles ya terkait dengan tulisan aja, sebuah aspek kebahasaan itu ya. Tetapi kalau yang proofreader itu tidak hanya sekedar menyoroti kesalahan tanda baca atau ejaan, tapi juga logika tadi masuk akal atau tidak itu. Tahapannya seperti itu ya, editing atau proofreading biasanya satu kesatuan, ngedit ya memproofread ya, memproofread, ngedit kontennya biasanya ini dibolak-balik enggak ini sebagainya. Kemudian edit baris ya biasanya kan itu macam-macam ya, harusnya ini di baris pertama, di baris kedua ya yang pertama itu terus ini kata ini tidak boleh di awal kalimat dan sebagainya itu bisa diperhatikan. Kemudian menyalin editing sesuai dengan mungkin ini perlu juga nanti reference manager ya tadi yang sudah disampaikan oleh pembicara terdahulu, atau mungkin kita nulis tapi juga sesuai dengan panduan yang sudah ditentukan oleh
apa namanya pihak penyandang dana, lembaga atau dosen bimbing atau apapun sesuai dengan stylenya penulisan apa ML atau apa yang apa style atau apa atau mungkin yang lain itu sesuai dengan pihak apa namanya yang diinginkan. Kemudian juga yang selanjutnya adalah proofreading ini tadi kita harus secara cermat untuk memeriksa kesalahan dengan sisa-sisa ejaan, tanda baca dan salah ketik dan sebagainya, serta memeriksa dari sisi apa namanya konsistensi format ataupun substansi ataupun isi tulisannya. Ini proofreadingnya. Memang kita juga kadang butuh seorang profesional proofreader. Banyak sekali yang memang diminta atau yang lain silakan ada juga gitu pihak korektor ini banyak sekali macam-macam juga proofreader ini ada yang per kata per jam per halaman ada itu juga banyak sekali itu kita butuh jasa proofreader misalnya atau misalnya kita tidak punya uang ya kita bisa lihat teman Pak tolong ini di proofreadingan ya Mas tolong ini di Mbak tolong ini di proofreadingan jadi bisa dengan koreksi seperti itu untuk lamanya mumpuk itu bisa apa tergantung dari target dan apa namanya jumlah halaman dan sebagainya bisa lebih dari sehari 2 hari dan sebagainya. Kemudian keahlian proofreader dan copy editor ini memang sangat penting ya karena memang beda seorang yang proofreader novel dengan laporan skripsi tesis disertasi akan beda. Ketika saya membaca proofread novel itu akan lebih kalau bagi saya lebih susah karena apa mungkin karena mungkin genre saya tidak banyak terkait dengan novel roman ataupun mungkin terkait dengan apa namanya artikel non karya ilmiah ya tapi kalau mungkin terkait dengan karya ilmiah biasanya kan lebih mudah mungkin kalau orang-orang sastra lebih cocok ke sana ke novel ataupun yang sejenisnya. Meskipun seorang produser dan copy editor namun tidak menemukan cuma keahlian khusus, maka kalau bisa ada bidang-bidang yang memang harus terbiasa dengan genre yang dikerjakan. Jadi kadang kalau Pak jangan bisa provider novel saya enggak, kadang kalau saya biasanya enggak begitu bukan begitu paham sih. Kadang saya kan genrenya bukan genre apa namanya ya non karya ilmiah biasanya kami serahkan ke yang lain gitu. Biasanya kami melakukan proofreading terkait dengan apa namanya yang sesuai dengan kapasitas saya, yang khususnya terukur secara ilmiah dan yang lebih sifatnya saintifik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya jelas apa namanya dengan melalui kegiatan-kegiatan ini insya Allah akan berdampak minimal ada pengayaan sedikit karena itu juga dari kami demikian mohon jika ada salah dan kekurangannya dan karena memang ini ada penugasan saya harus menyampaikan ini ya ini saya sampaikan sebisa saya semampu saya karena nanti minggu-minggu yang lain yang akan datang akan diisi oleh narasumber yang lain yang sudah sesuai dengan penugasannya masing-masing ya untuk sesuai dengan ya. Tapi yang jelas dengan adanya penggalian ide judul dan apa namanya proofreading ini insya Allah itu bisa mendatangkan dari sisi apa namanya materi dan non materi kepuasan dan bagi penulis peneliti dan sebagainya. Dan alhamdulillah memang dimulai dari sekarang panjenengan juga coba mulai menulis dari sekarang. Kalau saya memang saya sampaikan tadi saya sejak tahun 19 sampai 2024 ini ya semoga nanti bisa tetap memang tapi sudah sejak 5 tahun terakhir ini 5-6 tahun terakhir ini agak turun minat saya untuk menulis lagi atau meneliti karena memang puncaknya memang sudah di setelah 94 itu ya sampai 2012 itu memang puncak-puncaknya dan alhamdulillah sebetulnya dengan hasil itu ya lumayan tuh Bapak Ibu semuanya ya kalau bisa meraih itu alhamdulillah sebetulnya dengan bisa meraih apalagi yang CSRS tadi apalagi dengan pihak penyandang dana yang luar biasa tadi bisa mendatangkan dari sisi materi dan imateri yang luar biasa tuh ya itu yang coba saya sampaikan terima kasih nanti coba kita sambung di diskusi ya untuk apa namanya acara tanya jawab
Demikian yang bisa saya sampaikan, dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Atur monggo Mbak Utami. Terima kasih Pak Kandi atas pemaparan materinya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk penanya bisa melakukan raise hand atau melalui kolom komentar atau kolom chat bisa ditulis untuk pertanyaannya kepada narasumber. Ini sudah ada yang raise hand, bisa langsung kita mulai untuk sesi tanya jawabnya ya. Untuk Bu Ratna Jumia, baik kita akan buka untuk tanya jawabnya. Kita persilakan. Di mute mungkin, di mute dulu. Baik. Masih di unmute. Baik, untuk Ibu Ratna bisa di unmute dulu. Yang saya mau tanyakan itu begini Bu, bagaimana cara supaya anak-anak itu minat bacanya tinggi. Jadi untuk kunjungan ke perpustakaannya itu lebih efektif gitu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna. Kami persilakan Pak Kandi untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Ratna. Ya, terima kasih Bu Ratna Jumia Fatmawati. Bagaimana cara menumbuhkan minat baca yang tinggi ya. Jadi di sini baca itu bisa literasi, bisa membaca dan menulis dalam artian gini. Bagaimana menumbuhkan budaya literasi khususnya di tingkat anak-anak sekolah. Kalau saya tadi mencoba untuk bagaimana mahasiswa atau siswa datang ke perpustakaan, Bu. Di pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau di PT Pustaka UNS, alhamdulillah tingkat kunjungan ke perpustakaan UNS-nya sangat tinggi dari masyarakat sekitar ataupun dari luar daerah dengan mengajukan permohonan untuk berkunjung library tour di sini. Ada banyak sekali pusat informasi, banyak koleksi resources yang coba kita kenalkan kepada yang berkunjung. Jadi minimal mengenalkan dulu Ibu. Jadi coba sekolahnya Ibu Yuju Ratna ini untuk mengadakan kunjungan, tidak harus di UNS, mungkin di perpustakaan yang sekitar, yang mungkin dari sisi koleksi lebih lengkap atau memadai, sehingga siswa sekolah bisa tertarik untuk membaca dan menulis serta berliterasi di situ. Karena apalagi yang kedua, kalau bisa ada semacam penugasan mungkin. Ketika di PT Pustaka UNS sebenarnya banyak sekali siswa yang berkunjung, baik itu dari SMA, SMP, MTS, MA, SMK, itu juga berkunjung ke kami, dan mereka bisa masuk ke PT Pustaka UNS, baik itu di ruang koleksi ataupun ruang rujukan ataupun ruang serial. Mereka mencari informasi-informasi yang dapat atau ditugaskan oleh gurunya. Alhamdulillah ini saya lihat efektif juga. Walaupun mereka di sini hanya untuk ada fasilitas baca dan atau mungkin fotokopi atau difoto di tempat, yang tidak boleh dipinjam. Cuma kan ternyata siswanya sangat antusias. Baik itu penugasan sifatnya adalah rutin atau penugasan sifatnya kompetisi karya tulis ilmiah. Jika mau tidak mau biasanya di sekolah tidak ada daya dukung informasi atau sumber referensi, biasanya diarahkan ke kampus. Gitu. Yang ketiga, monggo tadi selain itu juga diadakan silakan mungkin selain berkunjung juga ada kompetisi internal di tingkat sekolahan. Silakan mengadakan lomba misalnya menulis. Karena di lomba menulis ini mau tidak mau nanti siswa akan salah satunya adalah membaca.
Itu seperti tadi akan bagaimana teknik menggali ide adalah dengan membaca. Jadi dengan membaca itu insya Allah nanti ada ide ataupun tulisan yang bisa ditulis dengan baik oleh siswa. Mungkin juga ada stimulan-stimulan yang diinisiasi oleh guru sehingga guru nanti lebih kreatif dan inovatif bagaimana menarik siswanya untuk berkunjung ke perpustakaan sekolah khususnya gitu ya Bu ya. Jadi walaupun mungkin secara sumber daya dan sarana-prasarananya belum ada, tapi minimal silahkan mungkin ada diskusi kelompok ataupun penugasan yang dilakukan secara berkelompok dilakukan di perpustakaan. Itu Bu. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Nanti Jadi, saya akan Bu. insya Karena Allah. Ya, Iya. terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Baik, terima kasih Pak Kamdi sudah atas jawabannya dan terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kita akan bacakan dari kolom chat pertanyaan dari Pak Bambang. Bagaimana cara efektif dalam menemukan ide-ide judul untuk penelitian agar jadi artikel yang terupdate dan bisa jadi rujukan penulis lain? Pertanyaannya Pak Kamdi. Ada tuh dia ada enggak maksudnya begini, hubungannya digital ke digitalisasi itu yang perlu dibuat di Dijawab. narasinya itu. Kayak tadi itu, kayak keterampilan tadi. Nah, bisa enggak? Nah, bisa. Jadi intinya Pak Bambang menanyakan bagaimana membuat menggali ide ya. Iya, cara efektif dalam menemukan ide judul penelitian untuk jadi artikel yang up to date sebagai penulisan rujukan, Pak. Siap. Tadi teknik penulisan judul yang update itu memang harus terbaru. Dalam artian kita harus tahu kondisi yang ada di sekarang, baik itu di konteks perpolitikan, misalnya di perpustakaan atau di nasional, atau mungkin berita apa yang mainstream news sekarang itu apa, itu tolong diikuti misalnya. Jadi contohnya adalah kalau misalnya di sini sekarang lagi ramai IKN nih, Ibu Kota Nusantara. Karena saya kira perpustakaannya belum ada misalnya, atau mungkin kalau ada pun hanya di masyarakat sekitar sana gitu. Nah, coba membuat judul yang memang terkait itu, insya Allah nanti dari pihak penyandang dana akan lebih memperhatikan itu. Coba kalau yang terkait dengan kita membuat ide, bagaimana kita membuat ide judul tulisan yang terkait dengan misalnya adalah perpustakaan di Ibu Kota Nusantara, misalnya seperti itu. Atau mungkin terkait dengan sekarang banyak saya tadi saya sebutkan banjir misalnya. Sekarang banjir atau beras mahal, ya, atau misalnya terkait dengan harga telur yang meningkat misalnya, atau mungkin sekarang kemiskinan yang misalnya tambah, misalnya, itu seperti apa? Itu adalah teknik yang terbaru. Jadi kita dengan inovatif, ya. Inovatif tidak harus nunggu momen. Ini yang terbaru itu nunggu momen sebenarnya. Momen yang lagi dibahas dan artian terus ini apa saat-saat ini. Itu yang tolong jadikan judul. Itu Pak Bambang. Jadi memang harus terus bahasanya juga menarik tadi dan menggigit gitu loh. Menggigit itu bahasa yang kira-kira jadi katanya dibolak-balik sehingga intinya itu adalah bagus untuk pakai kata-kata yang kira-kira bukan kata-kata asing sih. Yang penting kata-kata itu adalah sangat intinya jadi clue. Jadi jangan hanya kata-kata yang konvensional, yang pelawaran itu loh Pak Bambang. Jadi kata-katanya harus gigit gitu loh. Jadi misalnya dengan metode apa gitu misalnya. Jadi kalau misalnya Pak Bambang terkait dengan mengembangkan SNI Corner misalnya, ya disertakan di sini tidak hanya judulnya misalnya pengembangan SNI Corner di UPT Perpustakaan Universitas Surakarta, itu kan judul umum aja, itu nggak ada daya dukung orang untuk mendanai itu, karena gitu. Kira-kira apa di sana yang mungkin menggigit. Nah, misal judulnya adalah analisis strategi pengembangan SNI Corner berbasis apa gitu loh Pak Bambang misalnya. Sedikit gitu. Jadi lebih dengan model apa gitu ketika orang akan tertarik untuk mengunjungi SNI Corner misalnya seperti itu. Jadi
judul ini sangat menentukan biaya atau tidak dari suatu penyandang dana. Jadi seperti itu. Alhamdulillah, pokoknya bisa saya bisa nanti monggo kita diskusi kapan-kapan, bisa lewat WA, bisa lewat email. Biasanya kalau mahasiswa atau tadi Bu Ratna ya, siswa-siswa sekolah biasanya lewat email, lewat WA. Sehingga yang saya bimbing itu entah itu SMA Negeri 1 Surakarta, MTS, MAN, itu alhamdulillah biasanya tembus. Entah di tingkat nasional, regional ASEAN atau internasional, entah di Kuala Lumpur, entah di Amerika, Australia, tembus misalnya judul-judul isinya. Mereka gitu, Pak, alhamdulillah tembus. Nah, makasih ya Pak, gini. Kita judul dulu, main judul, jangan masalah ke materi sih. Itu kita judul itu biasanya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu. Fix, baru kita turunkan ke materi. Banyak sekali lomba-lomba isi yang mereka ikuti seperti itu. Lomba-lomba karya tulis untuk sekolahan atau mungkin strategi peraisan riset seperti itu. Sehingga sangat mendorong untuk bagaimana menulis judul itu yang efektif, baik, dan tadi yang sesuai dengan pesanan reviewer gitu, ataupun mungkin update menarik, menggigit tadi. Gitu. Mungkin ada feedback? Terima kasih Pak Nur. Iya Pak Bambang. Sudah, terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya dan terima kasih kepada Pak Kamdi yang sudah menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Ari di Perpustakaan SMP Negeri 1 Jenangan, Ponorogo. Pertanyaan beliau, apakah bisa pengalaman skill pribadi, dekorasi, merangkai bunga, membuat mahar, tata ruangan, dan lain-lain yang erat dengan jasa wedding dan karya nyata yang lain yang dimiliki bisa menjadi karya tulis atau buku, dan langkah-langkah pertama apa yang harus kami lakukan dan dalam bentuk apa? Ya. Terima kasih Bapak Ari atas pertanyaannya. Yang jelas pertama bisa dan sangat bisa itu Bapak Ari. Itu kalau masuk teknik penggali ide itu masuknya adalah ke ini yang pertama berdasarkan pengalaman. Dan juga yang ketiga pengamatan mendalam itu karena sudah Bapak Ari sudah melakukan itu. Jadi ketika mengalami proses misalnya wedding organizer itu bisa dibuat kalau kami bisa artikel penelitian bisa atau mungkin lebih ke book chapter ataupun penulisan buku. Jadi kalau Pak Ari menulis buku terkait bagaimana mengorganisasi sebuah wedding organizer itu mungkin bisa nanti jadi bestseller tulisannya. Jadi yang jelas dimulai dari apa dulu. Dalam ketika sebuah wedding organizer itu dimulai, misalnya adalah terkait dengan prepare tadi merangkai mengorganisasi orangnya dulu SDM-nya, kemudian merangkai misalnya terkait dengan bunga, kemudian pakaian, terus kemudian juga perhiasan ataupun dekorasi di panggung, kemudian juga terkait dengan kalau orang kita itu yang ini panggih ataupun mungkin namanya semacam orang kalau di mantenan itu jadi semacam adat istiadat ketika temu manten dan sebagainya itu kan sudah diteliti. Allah ada 10 bab yang bisa ditulis. Itu jadi lebih cocok nanti ke penulisan buku itu Bapak, dan mulai nanti dari nulis judul dulu. Silahkan nulis judul seperti yang ada saya utarakan tadi, karena ini memang sebenarnya tidak update, tidak terbaru, tetapi silahkan minimal nanti membuat yang inovatif. Kalau tidak update berarti yang inovatif. Apa kira-kira yang membedakan wedding organizer WO-nya Pak Ari dengan WO-nya yang lain, wedding organizer yang lain? Kalau yang lain mungkin pakai mungkin tidak berbasis kearifan lokal, tetapi kalau Pak Ari dengan berbasis kearifan lokal itu akan memberikan pemantik bahwa ini adalah inovatif gitu. Atau mungkin juga yang kedua bisa di-split, wedding sendiri, terus acara panggih manten tadi ada istilahnya juga sendiri, mulai dari temu, kemudian misalnya kalau saya kan nggak begitu hafal ya,
misalnya pecah telur, apa itu, apa nginjak telur, kemudian dulang-dulangan, apa itu prosesnya, kemudian ada proses lolos drum dan sebagainya. Jadi itu bisa ditulis tersendiri ya, ada buku tersendiri. Itu bisa jadi berapa judul buku gitu Pak Ari. Dan jadi memang sangat bisa, apalagi sudah ada semacam pengalaman pribadi yang itu bisa dijadikan sebagai sumber referensi ketika menulis. Syukur-syukur dalam penulisan itu tadi nanti bisa diberikan sumber pembanding atau penambahan sumber pustaka dari penulis yang lain. Dalam artian sebagai misalnya nanti terkait dengan misalnya adalah proses panggih manten antara laki-laki dan perempuan. Proses seperti ini, kemudian panjenengan mengutip referensi dari peneliti lain atau penulis lain bahwa proses ini adalah seperti ini menurut ini. Nah, itu. Jadi itu yang saya kira menarik sekali. Untuk terkait dengan judul nanti monggo bisa, kalau selama ini biasanya kalau masalah tulis judul biasanya teman-teman punya ide dulu, kita brainstorming. Kalau enggak punya, kita brainstorming dulu. Baru ketemu ide, baru nulis judul. Kalau udah ketemu judul, biasanya mereka nulis judul tulis-tulisannya, setulis-tulisannya. Baru saya dikonsultasikan dengan saya, biasanya Mbak seperti ini, Mas seperti ini, Pak seperti ini. Gitu. Biasanya mahasiswa-mahasiswa kita juga seperti itu. Yang email, yang WA, dan seperti itu. Akhirnya ketemu judul yang fix. Tuh. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi mereka mengajukan judul seadanya saja. Itu Bambang tadi. Atau yang seadanya. Nanti kata orang adik, Pak kata tambah ini di depan gimana? Ini dikasih tulisan ini gimana? Ditambah berbasis RFID ini gimana misalnya? Ya gitu ya Pak Ari. Saya kira cukup untuk menjawab itu. Baik, adakah feedback dari Pak Ari? Atau sudah cukup jelas? Baik, terima kasih Pak Kamdi. Kita lanjutkan ke sesi pertanyaan berikutnya dari kolom komentar chat dari Ibu Masriatun di UNS. Pertanyaan beliau, bagaimana solusinya bila ide yang kita dapatkan bagus, namun belum didukung oleh referensi yang ada? Ya, terima kasih Bu Masriatun. Jadi ketika judul yang sudah bagus ya, tapi referensinya nggak ada, kita memang pertama langkahnya mencari referensi seoptimal mungkin. Karena kadang kalau kita banyak sekali yang ketemu saya atau WA ataupun email, biasanya Pak ini bagus, tapi saya nggak ketemu Pak referensinya. Tapi ketika sudah saya search, ini loh Mbak ketemunya di sini gitu. Atau kita coba arahkan ke jurnal e-book, akhirnya ketemu gitu. Karena kadang mungkin ada dalam tanda petik kemalasan dari sisi peneliti atau penulis untuk mencari referensi. Karena di dunia maya banyak sekali referensi itu pasti mungkin ketemu. Cuma kalau memang nggak ketemu sama sekali, kita memakai yang pendekatan aja. Jadi memang yang penelitian dan tulisan yang memang karena itu adalah kebaruan sangat baru, inovasi yang sangat inovatif. Mau tidak mau kita memang mencari pendekatan yang minimal mendekati ide kita tadi, tulisan kita. Jadi memang harus kita akui bahwa mendapatkan ide yang benar-benar baru itu biasanya susah. Dan kadang ide-ide itu pun kadang biasanya malah yang kontroversial, ya. Jadi contohnya misalnya terkait dengan kemarin yang ramai adalah terkait dengan yang pernikahan yang poligami apa itu. Jadi itu yang jelas ketika kita nggak ada rujukan yang memadai, kita mencari rujukan yang minimal mendekati. Atau misalnya terkait dengan ide adalah misalnya pengembangan terkait dengan konsep Green Library. Atau selama ini mungkin idenya sedikit atau mungkin tulisannya banyak yang sedikit, itu kita cari di sumber lain. Atau misalnya yang kadang susah, misalnya fenomena kuntilanak, atau misalnya apa ya yang memang tidak seperti tadi yang saya sampaikan kemarin, yang nggak ada di
jarang ditulis oleh peneliti dunia atau dan Indonesia juga jarang oleh peneliti Indonesia, itu mudah untuk diterima gitu. Jadi tulis-tulis saja nanti sekitar misalnya masyarakat Kartosuro itu misal buatan di sana Kartosuro itu kearifan lokalnya apa, coba itu diangkat misalnya. Di masyarakat Solo kearifan lokalnya apa? Tadi Pak Bambang masa karangannya kearifan lokalnya apa misalnya? Ya itu ada di tempat lain itu bisa diangkat. Ya, karena kan nggak ada di duanya kan, karena biasanya local wisdom atau kearifan lokal itu ada yang di masing-masing daerah. Ya, itu bisa diangkat di dalam tulisan. Gitu. Nah, sama juga dengan Pak Ari tadi. Mungkin Pak Ari kan bosnya EO ini di Solo. Jadi beliaunya kan punya kira-kira inovasi apa yang itu bisa diangkat dan itu sangat inovatif. Ketika nggak ketemu rujukan, kita mencari rujukan yang mendekati itu. Nah, rujukan. Tapi kalau memang nggak ada sama sekali ya memang cari yang paling dekat gitu. Mungkin itu buatan. Jadi gitu Mbak Utami. Iya. Ada feedback dari Bu Atun atau sudah cukup jelas jawaban dari Pak Kamdi? Sudah cukup, Mbak. Baik, Ibu. Terima kasih untuk Pak Kamdi atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya melalui kolom komentar dari Ibu Anaw di UMS. Mohon tanya Bapak untuk penggalian ide dari penelitian terdahulu, bagaimana cara menghindari agar tidak terjadi plagiaris? Sudah, Itu nama aja. ini dari Bu Ana ya. Iya. Bu Ana Wahyuni nggih dari UMS. Nggih, selamat pagi menjelang siang Bu Ana Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang jelas kalau untuk menghindari itu kalau judul biasanya memang sangat mudah sekali ya bagaimana kita mengeceknya gitu karena biasanya ada software to written. Cuma ketika kita bisa biar nggak ide kita atau kita diplagi orang, kita memang punya tadi Ibu sebagai teknik penulisan judul. Jadi kita harus dengan bahasa-bahasa yang ini dan kira-kira judul seperti ini sepertinya tidak ada. Jadi pertama kita cek secara lewat coba resources. Kalau memang nggak ada, coba kita ketik di kata kunci search, ternyata nggak ada, berarti kita mungkin lolos. Yang kedua, kita bisa memprediksi bahwa seperti ini sepertinya belum pernah diteliti. Nah, sehingga kita mencari judul-judul yang memang jarang diteliti. Atau mungkin yang ketiga, kita berikan memang spesifik tertentu, studi kasus tertentu. Dalam artian memang studi kasus di tempat mana. Mungkin ini pernah diteliti oleh orang lain tapi di tempat dia, tapi belum pernah di tempat kita. Itu akan beda hasilnya nanti. Jadi selama ini memang seperti itu. Dan alhamdulillah biasanya saya kira-kira mencari ide yang kalau gambaran saya sejak tahun 94 saya menulis judul ya seperti itu Bu. Biasanya judul saya kita buat yang orisinil mungkin gitu. Jadi harapannya ini belum banyak diteliti orang lain. Kalau toh tadi pun ada, ini kebanyakan biasanya ini kebanyakan ya. Ini biasanya mahasiswa kita apalagi yang anak-anak FKIP. Anak FKIP itu kebanyakan sekali karena biasanya modelnya sama. Mereka misalnya model pembelajaran berbasis jigsaw misalnya. Padahal jigsaw itu biasanya sudah diterapkan di SMK ini, SMA ini, madrasah ini. Ya, jadi cuma tempatnya lokusnya aja yang biasanya berbeda-beda. Tetapi metode dan modelnya tetap sama. Itu biasanya seperti itu. Mereka berarti hanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Gitu. Cuma kan kalau kita punya sandaran kira-kira ini yang terbaru dan ini menarik, menggigit, inovatif dan kreatif, saya kira tidak akan sama dengan yang lain. Jadi kita menambahkan diksi atau kata yang kira-kira ini keunggulan kita itu Ibu Ana. Jadi seperti itu. Dan saya memang mendorong bagaimana pustakawan dan para
peneliti untuk bisa mencari atau membuat ide-ide yang memang brilian dan tadi inovatif itu. Ya, jadi memang apalagi kalau sudah ya Bu ya, kita arahkan ke penyandang dana, mau tidak mau memang harus yang sangat-sangat orisinal dan inovatif. Biasanya seperti itu. Mungkin itu Bu Ana yang bisa saya jawab. Baik, untuk Bu Ana, apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan tambahan? Cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana dan terima kasih kepada Pak Kamdi yang sudah menjawab pertanyaan. Apakah masih ada yang mau bertanya? Kami masih buka sesi pertanyaan. Bisa melalui raise hand atau melalui kolom komentar. Baik, Pak Kamdi, apakah sudah sesi ini kita tutup saja untuk sesi diskusi dan tanya jawab? Oke, saya kira bisa kalau sudah ada pertanyaan bisa kita selesaikan, kita tutup untuk sesi teknik penulisan penggalan ide, teknik penulisan judul dan proofreading karya ilmiah berbasis PUBI ini. Baik, terima kasih Pak Kamdi. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah kami tutup. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Nur Kamdi sebagai narasumber yang telah menyampaikan materi dan ilmunya pada sesi hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, acara yang terakhir adalah penutupan acara. Kepada Bapak Ibu yang berbahagia, demikian rangkaian acara hari ini. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan acara. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala UPT Perpustakaan UNS, Subkoordinator Subbagian Tata Usaha UPT Perpustakaan UNS, narasumber, panitia, dan peserta pelatihan pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kami selaku pembawa acara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.